Tes, tes, tes. Selesai kedengaran nggak? Masuk, Kak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah salawat serta salam. Mari kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama dalam acara webinar dengan tema sosialisasi peraturan terkait COVID-19 dan pencegahan serta penanggulangan COVID-19 di wilayah Tangerang Selatan. Apa kabar teman-teman semuanya? Apa sehat semua? Semua kita sehat semua teman-teman. Perkenalkan, saya Zahran sebagai moderator pada webinar siang hari ini. Yang terhormat, Ibu Dr. Tria Astika Endah Permatasari, SKM MKM selaku pemateri dan dosen pembimbing lapangan kelompok 8 KKN UMJ 2021. Yang terhormat, Ananda Ahmad Taufik sebagai pemateri. Yang terhormat, mitra kelompok kami yaitu Bapak Muhammad Ali selaku Ketua RT 05 Desa Poncol atau sebagai mitra KKN kami. Yang terhormat, perwakilan Karang Taruna RT 007 Cipedak Jagakarsa sebagai mitra kelompok KKN kami. Serta hadirin peserta dan teman-teman sekalian yang saya hormati. Sebelum penyajian materi, saya akan menyampaikan sedikit pengantar terkait dengan materi yang akan disampaikan oleh penyaji. Pada dasarnya, forum-forum ilmiah seperti ini sangat penting dan menarik untuk kita ikuti. Karena banyak sekali informasi penting yang disampaikan penyaji yang bisa kita dapat. Namun, secara umum, penyampaian informasi tersebut akan lebih mudah dipahami apabila diskusi tersebut berjalan dengan aktif. Oleh karena itu, diharapkan kepada audiens semua untuk dapat memperhatikan dan mengikuti diskusi ini dengan sebaik-baiknya. Nah, sebelum pemaparan materi ini dimulai oleh pemateri, di sini ada beberapa ketentuan dalam pelaksanaan acara ini. Yang pertama, untuk pemateri kita beri waktu serta diskusi selama 45 menit. Yang kedua, selama pemateri menyampaikan materi tidak ada interupsi. Yang ketiga, setelah dua pemateri menyampaikan pematerinya, maka akan dibuka sesi tanya jawab. Yang ketiga, pembagian door prize kepada 2 orang yang dapat menjawab pertanyaan dari pemateri. Nah, jadi aturan tersebut kita pakai, terus juga diharapkan teman-teman bisa on cam ya selama acara ini berlangsung. Kami persilakan pemateri pertama, Abang Taufik. Mungkin sebelum materi dimulai bisa saya bacakan dulu CV terlebih dahulu. Nama Ahmad Taufik, tempat tanggal lahir Tangerang 30 Januari 2000, alamat perumahan Pondok Cabe Indah, Pamulang, Tangerang Selatan. Riwayat pendidikan SDN Cipayung 03, Tangerang Selatan, SMP PGI 1 Ciputat, SMAN 10 Tangerang Selatan. Untuk pengalaman organisasinya, yang pertama, Sekretaris Bidang Pagan Negeri Keluarga Mahasiswa Minangkabau Cirende 2018-2020, PLT Ketua Umum Keluarga Mahasiswa Minangkabau Cirende 2021, Kabit Pendidikan dan Pelatihan Wartawan Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia Tangerang Selatan 2020 sampai 2023. Selanjutnya ada Wakil Sekretaris Ikatan Keluarga Minangkabau Tangerang Selatan. Yang keenam ada anggota bidang hukum dan HAM Garda Minang Tangerang Selatan 2020 sampai 2023. Yang ketujuh ada Kabit Kajian dan Penelitian Hukum Laskum FH UMJ 2021-2022. Yang terakhir ada Sekretaris Bidang Hukum dan Advokasi IMDI Tangsel.
Nah, kepada Anda Ahmad Taufik, dipersilakan. Ya, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Dr. Tria Astika Endah Permatasari SKM MKM, selaku dosen pembimbing lapangan dari kelompok 8, dan juga pada hari ini beliau menjadi pemateri di acara webinar pada hari ini. Yang saya hormati Ketua Kelompok KKN 08 UMJ 2021, serta para hadirin yang ada di dalam acara webinar ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak menutup rasa hormat saya kepada saudara semua. Jadi, saudara-saudara, tadi sudah dibacakan CV, jadi saya tidak usah perkenalan, tapi hanya sedikit menambahkan saja bahwa saya di sini mewakili instansi saya, yaitu adalah Lembaga Studi dan Konsultasi Hukum dari Laskum Eva UMJ, untuk menyampaikan materi pada acara webinar hari ini berkenaan dengan sosialisasi peraturan terkait dengan COVID-19 yang ada di Indonesia. Oke. Saya izin share screen ya. Iya, Ya, baik. Baik para hadirin yang saya hormati, jadi materi yang akan saya sampaikan di sini adalah sosialisasi peraturan hukum terkait COVID-19. Jadi para hadirin, kalau kita berbicara masalah hukum, terkhusus pada hukum yang ada di Indonesia, tentu kita tidak bisa melepaskan diri kita dari apa yang namanya peraturan hukum. Karena kalau kita berbicara mengenai hukum, maka kita akan berbicara mengenai ada atau tidak suatu peraturan hukum yang mengatur mengenai suatu hal. Nah, jadi topik pembahasan yang akan saya bahas di sini dari awal sampai akhir ya ini terkait dengan peraturan hukum terkait COVID-19 yang kemudian peraturan ini harus dipatuhi oleh masyarakat. Para hadirin semua, sebelum saya ini membahas mengenai peraturan-peraturan hukum apa saja yang terdapat di dalam negara Indonesia yang berkenaan dengan COVID-19, maka ada baiknya saya di sini menyampaikan terlebih dahulu bagaimana kedudukan peraturan hukum dalam negara Indonesia. Mengapa demikian? Karena di sini saya ingin mengajak para hadirin semua untuk belajar hukum dengan menggunakan yuridis sistematis. Jadi sebelum kita memahami jenis-jenis peraturan hukum yang ada di Indonesia berkenaan dengan COVID-19, jadi ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu dasar-dasarnya, yaitu bagaimana kedudukan peraturan hukum dalam negara Indonesia. Nah, jadi saudara-saudara, menurut Lawrence M. Friedman, bahwa hukum itu merupakan suatu sistem yang terdiri dari 3 komponen. Yang pertama itu ada legal substance, kedua ada legal structure, ketiga ada legal culture. Kalau kita berbicara masalah legal substance, maka kita nyatanya berbicara masalah peraturan hukum. Dan kedua, kalau kita berbicara masalah legal structure, maka kita berbicara mengenai aparatur penegak hukum dan kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam negara hukum. Dan ketiga, ada legal culture. Ini memiliki arti sebagai suatu budaya hukum yang ada di dalam masyarakat. Nah, khusus pada pembahasan kali ini, kalau kita berbicara masalah peraturan hukum terkait COVID-19 yang ada di Indonesia, maka senyatanya kita membahas dimensi dari legal substance. Nah, makanya daripada itu, yang saya akan bahas dari awal sampai akhir pembawaan materi saya ini hanya berkenaan dengan legal substance saja. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika nanti sesi diskusi ada yang bertanya mengenai ruang lingkup lain, baik itu legal structure maupun legal culture, itu juga menjadi pembahasan saya di dalam webinar pada hari ini. Jadi para hadirin, sesuai dengan konstitusi kita, yaitu adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tepatnya pada pasal 1 ayat 3 itu dinyatakan bahwa negara Indonesia itu merupakan negara hukum, di mana terhadap pengakuan konstitusi bahwa negara kita ada negara hukum, artinya adalah penyelenggaraan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat itu juga harus didasari pada aturan-aturan hukum yang ada. Nah, di sini terdapat suatu frasa aturan hukum yang ada.
di mana aturan hukum yang ada ini tidak bisa kita lepaskan dari sistem hukum yang dianut oleh negara Indonesia, yaitu adalah sistem hukum Eropa kontinental. Atau ada juga beberapa para ahli hukum yang menyebutnya sebagai suatu sistem hukum civil law, ya, atau civil law system. Nah, jadi para hadirin, negara-negara yang menganut sistem hukum Eropa kontinental atau civil law system ini, dasar hukum utama atau sumber hukum utama yang dijadikan acuan mereka yaitu adalah peraturan perundang-undangan. Atau ada juga biasa menyebut dengan istilah perundang-undangan. Baik peraturan perundang-undangan dan perundang-undangan ini hakikatnya adalah sama, yaitu menunjuk kepada suatu pengertian Wetleg Regels. Nah, jadi saudara-saudara, apa itu peraturan perundang-undangan? Kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, di situ dinyatakan bahwa yang dinamakan dengan perundang-undangan itu, yang pertama ada Undang-Undang Dasar, kedua ada TAP MPR, ketiga ada undang-undang, keempat ada peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu, ada kelima ada peraturan pemerintah, keenam ada peraturan presiden, dan ketujuh ada peraturan daerah atau Perda, baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten atau kota. Nah, jadi kalau kita membahas mengenai peraturan hukum terkait COVID-19 yang ada di Indonesia yang harus dipatuhi oleh masyarakat, maka senyatanya kita berbicara mengenai 7 aturan tersebut, baik dari tingkat undang-undang sampai tingkat Perda. Ya. Nah, jadi saudara-saudara, setelah kita memahami bagaimana kedudukan peraturan hukum yang ada di negara Indonesia, maka barulah kita dapat memasuki peraturan hukum apa saja yang terkait dengan COVID-19 yang ada di negara Indonesia. Dan notabene peraturan-peraturan tersebutlah yang memang harus dipatuhi oleh masyarakat. Karena hukum itu hadir untuk dipatuhi, tiada hukum ini hadir untuk dilanggar. Jadi saudara-saudara, saya di sini mengkualifikasikan atau mengkategorikan peraturan hukum terkait COVID-19 ini menjadi 2 bagian. Pertama itu ada peraturan perundang-undangan yang lahir sebelum munculnya pandemi COVID-19, dan yang kedua itu ada peraturan perundang-undangan yang lahir setelah munculnya pandemi COVID-19. Pertama, peraturan perundang-undangan terkait COVID-19 yang lahir sebelum pandemi COVID-19. Itu pertama ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular. Kedua ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Ketiga ada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit. Dan ada juga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Nah, jadi para hadirin semua, para saudara-saudara, jadi sebelum lahirnya COVID-19 ini di negara kita, sebenarnya kita sudah memiliki aturan yang bersifat umum yang mengatur bagaimana aspek-aspek kesehatan di Indonesia. Jadi saya mengkualifikasikan di sini ada setidaknya ini ada 4 peraturan hukum atau 4 peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan sebagai dasar rujukan ketika negara Indonesia ini terjangkit COVID-19. Sebenarnya masih banyak sekali peraturan perundang-undangan di luar pada aturan yang saya kutip ini, seperti Undang-Undang Praktik Kedokteran, ada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, dan Undang-Undang terkait lainnya. Tapi di sini dalam kegiatan ranah praktik secara empiris yang sering digunakan adalah keempat undang-undang ini. Nah, kemudian para hadirin saya hormati, peraturan perundang-undangan terkait COVID-19 yang lahir setelah adanya pandemi COVID-19 juga menjadi suatu pusat perhatian dalam pembahasan saya kali ini. Nah, jadi setelah COVID-19 ini menyerang negara Indonesia, maka itu berimplikasi juga terhadap aspek-aspek hukum dan aspek yuridis. Tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan dan ekonomi saja, bahkan kalau kita mentelaah dari aspek hukum, COVID-19 juga berpengaruh secara signifikan terhadap ranah-ranah hukum yang ada, termasuk di dalamnya adalah dalam ranah law making process atau dalam hal pembuatan peraturan perundang-undangan. Nah, di sini ada beberapa peraturan perundang-undangan yang lahir karena memang sebagai suatu reaksi munculnya pandemi COVID-19. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah mengapa ketika adanya pandemi COVID-19 ini negara harus mengeluarkan suatu peraturan hukum terkait dengan COVID-19. Jadi pada dasarnya hukum itu merupakan suatu kebijakan yang memang harus mengatur segala aspek kehidupan di dalam masyarakat dan tak terkecuali terhadap aspek-aspek kesehatan. Maka daripada itu ketika COVID-19 ini berdampak pada aspek kesehatan, senyatanya hukum pun harus dapat mengejar ketertinggalan yang ada. Hukum itu harus dapat
menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang ada, baik itu perubahan sosial, ekonomi, maupun perubahan-perubahan kesehatan. Nah, maka daripada itu, agar hukum ini tidak tertinggal daripada peristiwanya, maka lembaga negara di sini dalam hal lembaga legislatif mengeluarkan suatu kebijakan hukum untuk mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan COVID-19. Karena bagaimanapun juga hukum itu tidak boleh tertinggal daripada peristiwanya. Karena pada asasnya ada adagium yang mengatakan bahwa tracking after the fact and hukum itu selalu tertinggal dari peristiwanya. Maka daripada itu, agar hukum tidak tertinggal dari peristiwanya, dalam hal ini adalah peristiwa terkait dengan COVID-19, maka daripada itu lembaga-lembaga negara, dalam hal ini adalah lembaga legislatif, mengeluarkan peraturan-peraturan hukum. Nah, di sini saudara-saudara, ada beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan COVID-19 yang lahir setelah adanya pandemi ini. Pertama itu ada Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk menghadapi penanganan pandemi COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan. Walaupun kemudian sebenarnya Perpu ini sudah ditetapkan menjadi undang-undang. Nah, buat para saudara-saudara sini yang tidak mengetahui apa itu Perpu, Perpu itu merupakan salah satu bentuk dari peraturan perundang-undangan. Perpu ini merupakan suatu peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan dalam keadaan darurat dan tak terkecuali terhadap kedaruratan kesehatan. Oleh sebab itu, ketika kedaruratan kesehatan dan kedaruratan ekonomi yang dialami negara Indonesia akibat pandemi COVID-19, makanya ada suatu Perpu yang dikeluarkan. Karena Perpu ini merupakan suatu peraturan hukum yang dikeluarkan dalam keadaan emergensi, dalam keadaan darurat. Maka daripada itu, banyak juga para ahli hukum yang menyatakan bahwa Perpu ini merupakan suatu emergency law atau suatu hukum yang dikeluarkan dalam keadaan darurat atau keadaan emergensi. Kemudian saudara, ada juga Perpres nomor 99 tahun 2021 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19. Sebenarnya Perpres ini juga sudah diubah ya sebanyak 2 kali. Nah, dalam Perpres nomor 99 tahun 2021 ini sebenarnya ada Perpres yang memang menuai suatu kontroversial juga, karena Perpres ini mengatur mengenai pemaksaan atau kewajiban warga negara untuk melaksanakan vaksinasi. Dan ketika vaksinasi itu tidak dijalankan oleh warga negara ketika dia terdaftar sebagai orang yang berkewajiban untuk melaksanakan vaksin, itu akan dikenakan suatu sanksi administratif berupa tidak diberikan suatu pelayanan administrasi. Walaupun kemudian juga sebenarnya Perpres ini mencantumkan pidana denda. Nah, ini juga yang menjadi suatu problematika, bagaimana mungkin suatu aturan hukum seperti peraturan presiden ini dapat memuat sanksi pidana. Ya, dalam hal ini adalah pidana denda. Karena kalau kita melihat dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yang namanya Perpres itu tidak boleh memuat ketentuan pidana gitu. Hanya tingkat undang-undang dan setingkat peraturan daerah saja. Nah, kemudian saudara-saudara, ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020. Nah, ini juga merupakan suatu peraturan perundang-undangan yang pernah dijadikan suatu dasar ketika Indonesia ini melakukan kebijakan sosial, yaitu adalah PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Kemudian yang keempat juga ada Perda masing-masing daerah. Kenapa di sini dikatakan masing-masing daerah? Karena Perda atau peraturan daerah, setiap daerah ini memiliki kebijakan masing-masing. Bagaimana dia mengatur rumah tangga daerahnya sendiri, terkhusus pada kebijakan daerah masing-masing terkait dengan COVID-19 ini. Nah, jadi itu merupakan suatu peraturan perundang-undangan terkait COVID-19 yang lahir setelah adanya pandemi ini. Selain itu sebenarnya ada juga peraturan di luar perundang-undangan yang bukan merupakan kualifikasi dari Wetleg Regels, tetapi dia dipahami sebagai suatu hukum yang berlaku ketika adanya pandemi COVID-19 ya. Seperti Kepres nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat coronavirus disease 2019 dan Instruksi Mendagri nomor 15 tahun 2021 tentang pembatasan kegiatan masyarakat dalam coronavirus disease 2019 di wilayah Jawa dan Bali. Nah, instruksi dalam negeri inilah yang menjadikan suatu dasar bagaimana kemudian PPKM ini diberlakukan di wilayah Jawa dan Bali. Seperti itu.
Nah, kemudian para hadirin yang saya akan bahas juga di sini yaitu adalah bagaimana peran Ketua RT atau RW ketika terjadi penyebaran COVID-19 di wilayahnya. Jadi saudara-saudara, karena yang saya bahas di sini adalah hal-hal yang bersifat yuridis atau hal yang bersifat hukum, maka saya di sini akan menelaah seperti apa peran Ketua RT dan RW dilihat dari sisi hukum, kalau mana ada penyebaran COVID-19 di wilayah. Kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, di situ pada pasal 11 ayat 1 dinyatakan bahwa barang siapa yang mempunyai tanggung jawab dalam lingkungan tertentu yang mengetahui adanya penderita atau tersangka penderita penyakit sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, wajib melaporkan kepada kepala desa atau lurah dan atau kepala unit terdekat dalam waktunya. Nah, dalam pasal undang-undang nah, kalau kita menggunakan penafsiran hukum dengan menggunakan pendekatan modal, maka nanti dari mempunyai tanggung jawab dalam lingkungan tertentu itu termasuk adalah seorang ketua RW, karena notabene ketua RT dan ketua RW ini dia mempunyai tanggung jawab tertentu dalam suatu lingkungan seperti itu. Nah, dia pun harus melaporkannya kepada kepala desa atau lurah dan atau kepala unit kesehatan terdekat dalam waktu secepatnya. Nah, kenapa di sini harus dilakukan dalam waktu secepatnya penyakit menular untuk dapat menyebar cepat-cepatnya gitu. Tapi untuk dalam pasal 11 ayat 1 ini harus dilaksanakan secara cepatnya. Artinya tidak boleh dilakukan ditunda-tunda gitu. Harus segera atau dalam waktu secepatnya. Kemudian juga ada pasal 15 ayat 1 masih dengan Undang-Undang Wabah Penyakit Menular. Di sini dinyatakan bahwa kepala wilayah garis miring daerah setempat yang mengetahui adanya tersangka wabah di wilayahnya atau adanya tersangka penderita penyakit menular wajib segera melakukan tindakan-tindakan penanggulangan seperlunya. Nah, di sini kita bisa melihat ada suatu kata atau frasa kepala wilayah atau daerah setempat. Nah, kalau kita tafsirkan lagi menggunakan penafsiran hukum, dalam hal ini adalah kita menggunakan pendekatan penafsiran gramatikal, maka kepala wilayah atau daerah setempat ini harus dimaknai juga sampai pada tingkat RT dan RW. Jadi ketika ketua RT dan ketua RW ini mengetahui adanya tersangka wabah di wilayahnya, dia harus melakukan upaya atau tindakan-tindakan penanggulangan seperlunya. Seperti itu. Kenapa di sini menggunakan kata penanggulangan seperlunya ya? Karena notabene ketua RT dan RW ini tidak dapat melakukan penanggulangan secara medis, ya. Karena yang dapat melakukan penanggulangan secara medis itu hanyalah nakes, ya, tenaga kesehatan saja. Nah, kemudian saudara-saudara, di sini yang akan saya bahas yaitu apakah pasien COVID-19 yang identifikasi COVID-19 ini dapat menghasilkan kondisi kesehatannya. Nah, ini juga menjadi suatu problematika juga yang memang pada saat ini menjadi suatu permasalahan ketika adanya orang yang telah dinyatakan positif COVID-19 tapi dia merahasiakan kondisi kesehatannya dan kemudian dia justru berkeliaran melakukan aktivitas-aktivitas di tengah-tengah masyarakat sehingga masyarakat ini tidak mengetahui bahwa dia sebenarnya itu terjangkit COVID-19. Nah, hal yang dapat dilakukan yaitu adalah kita menelaah secara hukum dengan menggunakan suatu pertanyaan mendasar, apakah pasien COVID-19 ini, bentar ya, ada gangguan. Koneksinya nggak stabil. Moderator sebentar ya, koneksi. Iya, nggak apa-apa.
Tolong host dijadiin ini, saya bisa share screen di kelas F. Maaf, putus-putus suaranya. Oke, kayaknya koneksinya buruk. Saya lanjutkan saja ya. Nggak usah share screen, nggak apa-apa ya. Saya akan menyampaikan juga. Oke, baik. Saudara-saudara, saya lanjutkan. Terkait pertanyaan apakah pasien penderita COVID-19 ini dapat merahasiakan kondisi kesehatannya, maka kalau kita telah secara yuridis normatif, sebenarnya hak untuk merahasiakan kondisi kesehatannya itu merupakan suatu hak yang dilindungi oleh hukum. Seperti itu. Ini diatur oleh pasal 57 ayat 1 Undang-Undang Kesehatan yang menyatakan bahwa setiap orang ini berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Nah, tapi permasalahannya adalah undang-undang kesehatan ini masih bersifat umum atau masih bersifat general. Dan juga harus kita pahami juga bahwa ketentuan merahasiakan kondisi kesehatannya memang merupakan hak daripada setiap orang yang teridentifikasi COVID-19. Tapi permasalahannya adalah dalam hukum itu dikenal adanya konsep hak yang tidak mutlak. Seseorang ini boleh saja dia melaksanakan haknya, termasuk hak untuk merahasiakan kondisi kesehatannya. Tapi di sini dengan ketentuan bahwa hak dia dalam penjalanannya itu, hak dia dalam pelaksanaannya tidak boleh sampai merugikan hak orang lain, seperti itu. Nah, jadi di sini dapat disimpulkan bahwa hak untuk merahasiakan kondisi kesehatan pasien penderita COVID-19 ini merupakan hak yang bersifat relatif. Artinya dia dapat saja merahasiakan, tapi dalam keadaan-keadaan tertentu rahasia tersebut tidak menjadi mutlak oleh hukum. Nah, kita bisa melihat ketentuan di dalam pasal 57 ayat 2 di dalam Undang-Undang Kesehatan, di mana hak untuk merahasiakan kondisi kesehatan ini tidak berlaku dalam hal yang pertama adanya perintah undang-undang, kedua ada perintah pengadilan, ketiga ada izin dari orang yang bersangkutan, keempat ada kepentingan masyarakat, dan lima ada kepentingan orang tersebut. Nah, jadi di sini yang paling harus ditonjolkan adalah bagaimana kemudian kepentingan masyarakat yang mengharuskan agar pasien COVID-19 ini dapat membuka kondisi kesehatannya. Hal ini dikarenakan mengingat adanya asas hukum salus populi suprema lex exto. Hukum tertinggi itu merupakan suatu keselamatan masyarakat. Jadi ketika keselamatan masyarakat ini terancam karena orang yang merahasiakan kondisi kesehatannya, maka daripada itu demi keselamatan masyarakat maka hak untuk merahasiakan kondisi kesehatannya ini harus dapat dikesampingkan sesuai dengan asas salus populi suprema lex exto. Hukum tertinggi itu merupakan suatu keselamatan masyarakat. Nah, kemudian di sini saya juga akan membahas bagaimana bila pasien penderita COVID-19 ini menolak mendapatkan perawatan medis. Nah, ini menjadi suatu problematika juga di dalam kehidupan empiris masyarakat Indonesia ketika adanya pasien teridentifikasi positif COVID-19 tetapi dia menolak untuk mendapatkan perawatan medis. Kalau kita mengacu kepada yuridis normatif, sebenarnya menolak untuk mendapatkan perawatan medis itu adalah suatu hak daripada setiap warga negara. Ini merupakan suatu hak private sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kesehatan. Di mana dalam Undang-Undang Kesehatan itu pada pasal 5 itu dinyatakan bahwa setiap orang ini berhak secara mandiri untuk menentukan pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. Nah, jadi setiap orang ini berhak untuk menentukan apakah dia ingin mendapatkan perawatan atau tidak ingin mendapatkan perawatan. Seperti itu. Nah, tapi permasalahannya adalah ini merupakan Undang-Undang Kesehatan ini merupakan suatu aturan yang bersifat umum.
Atau kalau anak-anak hukum yang ada di dalam webinar ini menyebutnya sebagai suatu lex generalis, masih bersifat aturan umum, seperti itu. Jadi ketentuan dalam Undang-Undang Kesehatan ini karena masih bersifat umum, dia dapat dikesampingkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular. Karena Undang-Undang Kesehatan ini hanya mengatur secara umum, dia belum mengatur secara spesifik mengenai adanya suatu wabah penyakit menular seperti COVID-19 ini. Di mana dalam Undang-Undang Wabah Penyakit Menular dinyatakan bahwa setiap pasien ini diwajibkan untuk mendapatkan suatu perawatan medis. Hal ini dalam upaya untuk penanggulangan penyebaran suatu wabah menular. Bahkan ketika ada pasien yang memang menolak untuk mendapatkan perawatan medis, itu dapat dikenai suatu sanksi pidana sesuai dengan pasal 15 ayat 1 Undang-Undang tentang wabah penyakit menular. Jadi dinyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja menghalang-halangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam undang-undang ini diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 tahun dan atau denda setinggi-tingginya itu 1 juta rupiah. Nah, kalau kita melihat ketentuan di dalam pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Wabah Penyakit Menular ini, permasalahan yang sering dipertanyakan oleh beberapa pendapat ahli hukum ini adalah apakah kemudian pasien menolak untuk mendapatkan perawatan medis ini harus dapat dikatakan sebagai upaya untuk menghalang-halangi. Nah, permasalahan di situ. Kalau kita menggunakan penafsiran gramatikal, menggunakan suatu interpretasi hukum, menghalang-halangi itu memiliki arti yang tadinya dapat dilaksanakan menjadi tidak dapat dilaksanakan. Nah, jadi ketika awalnya seseorang ini seharusnya dapat mendapatkan perawatan, tapi ketika dia menolak, kemudian perawatan tersebut tidak dapat dilaksanakan, itu harus dianggap sebagai upaya menghalang-halangi secara hukum, seperti itu. Nah, jadi ketika ada pasien yang memang dia menolak mendapatkan perawatan medis, dia dapat dikenai suatu sanksi pidana. Tapi di sini saya ingin mengatakan juga, sanksi pidana di dalam Undang-Undang Wabah Penyakit Menular ini bukanlah sanksi pidana yang memang diterapkan secara strict atau secara ketat. Karena kalau kita melihat Undang-Undang Wabah Penyakit Menular ini merupakan suatu undang-undang administratif. Artinya apa? Undang-undang administratif ini dibubuhi oleh sanksi pidana. Kalau kita melihat karakteristik dari hukum pidana administratif itu, sifatnya adalah ultimum remedium. Artinya sanksi pidana dalam hukum pidana administratif itu sifatnya adalah upaya terakhir. Jadi sanksi pidana itu hanya dapat diterapkan ketika tidak ada cara-cara lain atau peranata hukum lain dapat diterapkan. Jadi ketika misalnya ada pasien penderita COVID-19 ini menolak untuk mendapatkan perawatan medis, dia tidak serta-merta saja dikenakan suatu sanksi pidana. Kalau misalkan cara-cara lain tidak bisa dilakukan, baru dapat dikenakan sanksi pidana. Tapi kalau misalnya dia bisa dibujuk atau dirayu untuk mendapatkan perawatan medis, kenapa harus dikenakan suatu sanksi pidana? Nah, jadi di sini perlu catatan dan tanda kutip bahwa sanksi pidana di dalam Undang-Undang Wabah Penyakit Menular ini merupakan ultimum remedium. Artinya pengenaan atau penjatuhan sanksi pidana ini merupakan suatu cara paling terakhir ketika tidak ada cara-cara lain yang dapat dilakukan. Seperti itu. Nah, sebenarnya saya juga sedikit mengkritik mengenai pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Wabah Penyakit Menular ini. Tidak seharusnya ketika seseorang ini menolak perawatan medis, kemudian dia dapat dikenai suatu sanksi pidana. Karena kalau kita berbicara masalah orang yang terindikasi positif COVID-19, dia adalah harus dikatakan sebagai orang yang terkena penyakit gitu. Sekarang kalau kita telah menggunakan tujuan pemidanaan, apa manfaatnya yang kita dapatkan ketika kita ini menjatuhkan pidana kepada orang sakit? Tentu tidak ada manfaatnya. Justru ketika orang sakit tersebut kita masukkan ke dalam suatu lembaga pemasyarakatan, justru dia akan berpotensi menularkan penyakitnya kepada orang-orang ada di lapas. Nah, ini juga harus ditelaah secara komprehensif bagaimana kemudian pengaturan sanksi pidana di dalam Undang-Undang Wabah Penyakit Menular ini harus mendapatkan suatu perhatian, terkhusus pada aspek kesehatan dan aspek hukum. Ya, jadi sebenarnya yang saya bahas ini juga menjadi suatu jawaban apakah ketika ada orang lain yang menghalang-halangi upaya penanggulangan COVID-19 ini dapat dikenai suatu sanksi pidana seperti itu. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kayaknya waktunya juga udah hampir lewat.
Kurang lebihnya mohon maaf, saya tutup, saya kembalikan kepada moderator. Kalau misalnya nanti ada yang didiskusikan, nanti akan lebih kita tonjolkan pada sesi diskusi. Ya, saya serahkan kembali kepada moderator. Ya, terima kasih untuk Abang Ahmad Taufik. Mungkin langsung aja silakan untuk teman-teman yang ingin berdiskusi atau ingin bertanya. Gimana teman-teman? Kalau tidak ada yang ingin bertanya terlebih dahulu, mungkin bisa saya lanjutkan dulu ke pemateri kedua, yaitu ke Ibu Tria. Mungkin saya lanjutkan dulu saja ke pemateri kedua. Nah, sebelum pemateri 2 dimulai, di sini saya akan membacakan CV terlebih dahulu. Nama Dr. Tria Astika Endah Permatasari, SKM MKM, lahir pada 6 Agustus 1983, alamat Perumahan Dosen IPB, Jalan Soka, nomor 22, Kampus IPB, Dramaga Bogor, nomor HP 0853 5370 8052, email astika.tria@gmail.com dan triastika@umj.ac.id. Pendidikan Public Health Nutrition FKM UI S1 pada tahun 2006 dan S2 pada tahun 2009, S3 di tahun 2017. Profesinya lecturer at Nutrition Study Program Faculty of Medicine and Health sejak 2009. Award the winner of BKKBN Research Grant pada tahun 2019, the best article of National Seminar on Community Service pada tahun 2019. Dan terakhir itu ada the winner of the research grant of the Ministry of Research and Higher Education pada tahun 2018 sampai 2020. Nah, motonya always be positive, always be creative. Kepada Ibu Tria Astika Endah, kami persilakan. Baik. Terima kasih Mas Dahran selaku moderator. Saya mohon izin. Ini nanti yang akan share screen panitia atau saya? PowerPoint-nya? Aduh, Ibu. Ya, saya. Oke, kalau gitu. Tadi kami sudah di-share. Baik. Saya mulai dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur ya kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di antara sekian banyak orang yang saat ini sedang berlomba untuk sehat ya, berlomba bahkan oksigen yang Allah berikan secara cuma-cuma gitu, secara free, tinggal kita bersyukur. Ini dalam kondisi sekarang mahal gitu ya. Jadi luar biasa mahasiswa KKN dengan apapun kondisinya tetap semangat. Ada tadi kabar dari grup sebelah, dari grup DPL KKN, ada teman-teman kita yang juga beberapa terinfeksi, terpapar COVID-19. Nah, mudah-mudahan kita doakan yang sehat tetap sehat, karena sebetulnya yang porsi orang sehat itu paradigmanya lebih banyak, ya, skopnya lebih banyak, prevalensinya dibandingkan orang yang sakit. Nah, tujuannya adalah untuk mencapai paradigma sehat tadi, bagaimana kita tetap mempertahankan yang sehat ini, gitu. Nah, dengan tetap bagaimana menciptakan mereka yang sedang terpapar untuk menjadi sembuh kembali, gitu ya. Oke, nah saya sebelum masuk ke paparan, saya ucapkan terima kasih kepada kelompok 8, luar biasa ya. Tidak hanya ini rangkaian acaranya. Tadi saya pikir mau ditampilkan tuh di awal sebelum ada pemateri ya, rangkaian kegiatan udah buat jamu, ada yang buat kelompok tani, ada yang penyuluhan. Nah, jadi rangkaiannya
sangat banyak. Tentu dihadiri oleh mahasiswa dari kelompok lain juga ya, jadi bisa saling support karena memang kondisinya hybrid antara offline dan kita juga daring seperti itu. Nah, untuk beberapa kampus memang sudah ada juga aplikasi ini. Jadi setiap mereka kemana, mahasiswa kemana, sudah ada aplikasi harus report ya, di mana posisinya. Saking kita tetap harus menjaga meskipun kita kontak dengan masyarakat, tetapi harus melaporkan di mana posisi kita. Karena khawatir tadi ada mahasiswa yang ternyata terpapar tetapi tidak terreport begitu ya. Jadi mohon untuk tetap dengan menjaga protokol kesehatan. Nah, tentu dengan webinar kali ini adalah suatu upaya salah satu mengedukasi masyarakat tetapi dengan konsep yang aman begitu ya. Nah, tadi sudah pemaparan dari pemateri satu luar biasa ya. Waduh, saya sampai speechless gitu. Wah, ini sih kayaknya sudah setara dengan expert ya, mungkin 2 tahun, 3 tahun, atau 5 tahun ke depan nanti bertemu sudah menjadi ahli hukum. Dari Fakultas Hukum ya tadi ya, pemateri pertama ya. Oke. Nah, untuk materi yang kedua kita akan kita akan belajar ya, bukan belajar sih, sepertinya lebih ke arah diskusi. Karena saya yakin ya teman-teman sepanjang 3 tahun ini sepertinya tanpa sadar dulu setiap kali buka media, setiap kali kita buka handphone, pasti ada deh berita tentang COVID-19. Jadi sudah sangat yakin apa itu COVID, bagaimana cara menularkannya, bagaimana cara mencegah. Saya kan sudah pada ahli semua ya dalam konteks knowledge. Nah, namun terkadang memang knowledge ini tidak seiring dengan praktik behavior kita ya. Sudah tahu sih sebetulnya gitu ya kalau bicara itu harus pakai masker, apalagi kita suka harus pakai double maskernya gitu. Tapi kenyataannya kadang-kadang pada saat kita kongko-kongko gitu ya, pas ketemu-ketemu tetap aja ya, aku udah lama kangen sama kamu, aku pengen lihat deh wajah kamu. Nah, kadang-kadang kita tuh udah menjaga prokes, begitu ke teman buyar gitu. Karena apa? Ih, kamu sombong banget sih nggak buka masker. Nah, terkadang di kita sudah menjaga istiqomah, tapi teman kita kadang-kadang menjadi penggoda gitu ya. Nah, tadi sudah disampaikan secara hak dan kewajiban lah kita sebagai warga negara. Nah, saya lebih ke arah sesuai dengan bidang ilmu saya ya. Kita akan jalan-jalan. Bagaimana sih konsep dan global situation? Artinya dulu setiap hari kita dengar di TV ya, sampai sekarang ganti-ganti yang menyampaikan jubirnya gitu. Sekian jumlah COVID, lama-lama orang jadi, aduh, udah tahu deh sekarang gelombang kedua ini jauh lebih besar ya, second wave ini jauh lebih tinggi. Nah, second wave ini bisa jadi kalau tidak dilakukan prokes ketika peraturan tadi ditetapkan, tetapi kita sebagai warga masyarakat belum muncul awareness, belum muncul kesadaran, maka peraturan apapun gitu ya, kalau awareness-nya belum ada bahwa sehat itu adalah kebutuhan, ya teruslah akan bertambah. Nah, mudah-mudahan dengan selalu secara intensif kita mengedukasi, second wave ini akan berkurang sampai akhirnya kita bisa menjadi free dari COVID-19 gitu ya. Lalu kita akan bicara nanti strategisnya karena banyak sekali ya. Tadi di ranah hukum sudah disampaikan. Sekarang kita masuk ke ranah kesehatan yang mungkin lebih spesifiknya adalah ke arah karena bidang saya makanan terkalah nutrition and immunity misal seperti itu ya. Terus ada juga yang bertanya bagaimana dengan konsep herbal medicine, apakah iya bisa menimbulkan atau meningkatkan imunitas kita, dan bagaimana sih mekanisme vaksin yang saat ini dulu di awal-awal orang masih ragu ya, tapi kalau sekarang dilihat sudah banyak orang berbondong-bondong, bahkan ketika saya mau daftar pun itu selalu linknya penuh, dan pada saat pertama kali dapat informasi vaksin karena di jajaran pertama ya, line pertama sebagai orang yang berinteraksi dengan masyarakat, itu yang ada orang stresnya bukan karena mau divaksin ya, stresnya itu karena ngantrinya untuk dapat vaksin. Nah, jangan-jangan pada saat dikasih vaksin itulah potensi kita terpapar, bukan karena yang lainnya. Justru karena prosedur yang tidak tepat pada saat kita diberi vaksin itu menjadi sumber penularan dari si COVID-19 itu sendiri, gitu ya. Oke. Next. Lanjut. Nah, sedikit ya karena kembali lagi bahwa kita masih tetap di dalam institusi Muhammadiyah, maka akan kita kembalikan.
bagi orang yang tidak dekat kepada Allah, tentu ini menjadi depresi. Tidak sedikit orang yang akhirnya depresi dengan situasi COVID-19. Bahkan orang melarikan diri karena nggak bisa jalan-jalan, tidak bisa traveling, akhirnya orang flying gitu. Flyingnya bukan menggunakan airplane gitu ya, flyingnya menggunakan obat-obatan terlarang. Nah, karena sesungguhnya setiap apa yang diberikan oleh Allah gitu, itu sebetulnya rezeki gitu ya. Musibah itu adalah rezeki kalau kita mampu bersyukur. Kalau orang kesmas, mungkin ada orang kesmas di sini ya, ada orang public health gitu. Ada istilah risiko. Risiko itu dari kata rizki dari bahasa Arab, dan itu pun adalah rezeki. Artinya apa? Kalau kita lihat di sini di dalam surat Al-An'am, ya surat ke-6 ayat 59, disampaikan wa indahu mafatihul ghaib, katanya gitu ya. La ya'lamuha illa huwa, dan kunci-kunci semata yang gaib ada pada Allah. Virus sih sebetulnya bukan sesuatu yang gaib ya, tidak nampak kasat mata, tapi bisa ada teknologi untuk melihatnya. Dan tidak ada yang mengetahui selain Allah Subhanahu wa taala. Allah tentu mengetahui apa yang ada di darat dan ada yang di laut gitu. Jadi apapun yang terjadi hari ini, masa lalu, ke depan itu sudah Allah tuliskan di dalam Lauhul Mahfuz. Karena apa? Ada sedikit pesan bahwa tidak ada sehelai daun pun yang turun bukan karena kehendak Allah. Jadi sudah Allah izinkan itu, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya. Nah, sesuai dengan introduction ya, kita supaya runut nih ceritanya, teman-teman semua pasti tahu apa itu COVID-19 ya. Ada yang sekarang bilang COVID-19 jadi copit gitu ya. Kalau di WA ada yang bilang cupit, macam-macam, karena saking orang sekarang udah terbiasa dengan istilah COVID-19 itu ya. Jadi kalau kita baca COVID, sampai ada kelompok yang disebut dengan katanya COVIDiot ya, karena orang masih banyak yang tidak percaya itu COVID-19. Betul, percaya itu hanya pada Allah, tetapi memang virus ini suatu makhluk yang Allah ciptakan, tidak kasat mata. Kalau perang dengan sesuatu yang nampak ya, seperti misalnya prajurit pakai Marvel gitu ya, ada si Thanos kelihatan gitu. Nah kalau ini nggak kelihatan, makanya ini yang perlu menjadikan awareness yang sangat luar biasa ya. Sudah pasti tahu lah itu dari Cina. Nah sekarang kita pun dari ikatan-ikatan dokter ini kan kita sering sharing informasi ya. Nah, sekarang kebutuhan kita misalnya penyediaan obat, penyediaan Prevagen ya, seperti obat-obat atau bagaimana cara meningkatkan imun itu kita sekarang minta lagi ke Cina. Jadi kalau ada lagu kaulah yang memulai, kaulah yang mengakhiri gitu ya. Nah, ini kalau dilihat ke sana wallahu alam ya, saya juga tidak bisa berasumsi banyak karena ini bukan wewenang saya gitu ya. Jadi kita dulu berasal dari Cina. Sekarang kita minta bantuan pun ke sana gitu. Silahkanlah menilai sendiri gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini memang COVID itu singkatan ya. Jadi ini adalah salah satu penyakit saluran pernafasan. Mungkin saat ini kita kenal tuberkulosis ya. Nah, sebetulnya COVID-19 ini kejadiannya mirip dengan dulu adanya waktu awal-awal marak tuberkulosis. Sampai orang dikucilkan, sampai orang mohon maaf ya, kalau COVID-19 orang langsung segera paham ya, orang langsung segera sadar ketika dia terpapar, tidak diisolir. Nah, awal-awal memang terjadi seperti itu. Nah, kalau tuberkulosis sampai sekarang, ketika dia diketahui oleh masyarakat itu menderita TBC atau tuberkulosis, orang masih punya stigma kalau orang tuberkulosis itu harus dikucilkan, tidak boleh didekati gitu ya. Bahkan itu adalah penyakit kutukan katanya ya, penyakit yang tidak akan bisa sembuh dan seterusnya ya. Seseram itu gitu lah. Kalau COVID-19 memang dari sisi kecepatan dia menular dan keparahan sangat cepat responnya, apalagi dengan varian yang baru ya, tidak seseram cerita orang tuberkulosis. Tapi memori tuberkulosis, orang takut terhadap tuberkulosis itu sampai sekarang belum berakhir. Bahkan dengan adanya COVID-19, tuberkulosis di Indonesia sekarang rebut-rebutan. Indonesia menempati posisi tertinggi untuk kasus harian, dia pun meningkat untuk kasus tuberkulosis ya, karena sama-sama dia di ranah penyakit infectious disease begitu. Nah, jadi dari severe acute respiratory syndrome ini atau dikenal dengan SARS-CoV-2 ya. Nah, itulah berasal di mana COVID-19 itu awalnya.
dulu awalnya gejalanya simple ya, seperti orang terkena influenza karena sama-sama virus gitu ya, otomatis secara gejala sebetulnya mirip. Dia akan menyerang kepada sistem kekebalan tubuh, mulai dari flu, batuk, pilek, panas, dan seterusnya. Bahkan orang ada yang menyatakan bahwa COVID-19 ini virus kekinian gitu ya. Kalau dibilang, kamu kenapa nggak sekolah, atau nggak masuk kuliah, saya lagi dapat ini deh virus kekinian. Oh, artinya itu COVID-19. Sebetulnya mirip gejalanya dengan influenza. Zaman awal-awal pada saat ada influenza juga sama teman-teman ya. Sampai virus influenza itu vaksinnya itu harganya sampai jutaan, hampir mendekati jutaan ya. Nah, begitupun saat ini. Jadi kalau sudah menyerang kekebalan tubuh itu lawannya cuma dua, ya, konsepnya cuma dua. Kita melemahkan si virusnya atau kita perkuat diri kita. Jadi ada faktor, kalau di dalam ilmu epidemiologi itu ada host dan ada environment, sama ada juga inangnya ya, seperti itu. Jadi antara dia dengan dirinya, antara dirinya dengan diri kita gitu. Siapa yang mau lebih kuat? Nah, untuk mencegah ini maka yang harus kita siapkan adalah kalau kita belum mengenal si virus ya, apalagi dia berubah-berubah gitu ya, dia tidak setia gitu ya, maka yang harus kita kenali adalah diri kita. Apakah kita lemah? Apakah kita punya alergi? Apakah kita punya hipertensi? Kenalilah dirimu sedalam-dalamnya sebelum kamu mengenali orang lain gitu ya. Karena apa? Maksain dia mau vaksin, tapi sebetulnya dia diabetes mellitus dalam kondisi parah. Oh, dia hipertensi gitu. Oh, dia obesitas. Maka ketika dia tidak mengenal dirinya dan dia diberikan vaksin, yang terjadi bukan melindungi diri nantinya, malah yang terjadi adalah dia menjerumuskan diri sendiri, gitu ya. Jadi harus kenal bagaimana riwayat kesehatan kita, gitu ya. Oke, lanjut. Saya dikasih waktu 40 menit ya, mau dikasih tahu ya. Oke, lanjut. Nah, ini hanya sekilas saja lah sebentar ya, bahwa sebetulnya nggak terasa ya, kita tuh udah klon. Ini kebanyakan klon kelas online ya. Sekarang mahasiswa kelas awal-awal harus on cam, lama-lama dosennya juga kalau on cam, Bu saya sebentar ke toilet Bu. Ya itu satu hal yang lumrah ya, pasti deh. Begitu kita absen, Bu maaf Bu sinyal saya nggak kuat, gitu ya. Ya itulah banyak hal yang tantangan ya ketika kita hampir mau menjelang 3 tahun. 3 tahun loh kita kelas online. Ini yang kasihan mahasiswa ya. Bagaimana cara berinteraksi, kalau yang udah semester akhir mungkin sempat ketemu sama temennya, tapi kalau yang baru masuk ini kasihan nih. Udah sampai 2021 cuma tahunya di kelas online seperti itu ya. Oke, nah sampai akhirnya di 2020 itu dicatatkan sebagai pandemi. Jadi ada pandemi, ada endemi ya. Nah, sebetulnya kalau pandemi itu di atas endemi, dan nanti lama-lama kalau ini kita sudah bisa menguatkan diri kita, imunitasnya ya ke depannya kita akan beriringan, dan akhirnya apa? Kita akan kontrol si COVID-19-nya dengan bagaimana kita di new normal ini berperilaku yang sehat gitu ya. Oke, lanjut. Nah, sebetulnya kalau dari sisi jumlah terkonfirmasi positif, Indonesia masih pada urutan di bawah ya, artinya 10 besar masuk ya, tetapi dia bukan nomor 1. Nah, tapi kalau dari sisi kasus harian, dia memang yang tertinggi. Nah, kalau kita lihat dari case fatality rate-nya itu mencapai 2,2% per tanggal 30 Juni ya, 30 Juni. Jadi Indonesia ini terus menyingkirkan tetangga-tetangganya. Karena apa? Tadi sudah disampaikan ya, ini tidak bisa dijelaskan di satu aspek, tetapi melibatkan seluruh aspek. Kenapa Indonesia sekarang akhirnya menempati posisi sekarang ini gitu. Kalau kita, boleh saya sedikit sharing ya, pada saat ke Taiwan atau ke Thailand atau negara-negara Eropa ya, memang betul ya, di mereka itu begitu ada kasus COVID-19, itu kebijakan pemerintahnya ketika lockdown, semuanya betul-betul di lockdown. Dia tidak terima turis asing, pelajar Indonesia yang sudah ada di karantina, dan betul-betul memang terisolir sehingga saat ini bisa cepat untuk lebih beranjak sehat begitu ya. Nah, tentu ini tidak bisa menyalahkan siapapun karena memang ini tanggung jawab bersama gitu ya, seperti itu. Oke, lanjut. Dilanjutkan, Mbak. Nah, Indonesia masuk di deretan nomor atas untuk kasus Asia Tenggara ya. Kenapa ini menjadi sangat penting? Karena apa?
bukan hanya sekedar memang dia case fatality rate-nya tinggi, tapi berdampak pada banyak aspek. Oke, dia tidak terpapar COVID-19 ya. Dia selamat dari COVID-19, tetapi apa dampaknya dari COVID-19 itu orang menjadi banyak yang dirumahkan, yang bekerja tidak bekerja, yang tadinya wirausaha menjadi terbatas. Sehingga apa? Ketersediaan makanan yang menjadi salah satu aspek untuk mengimbos imunitinya akhirnya menjadi turun gitu. Karena apa? Dalam makanan itu ada berbagai zat besi, folat, dan sebagainya macam zat vitamin mineral yang mampu meningkatkan imunitas. Bagaimana mungkin meningkat imunitasnya kalau secara asupan saja tidak terpenuhi? Dan akhirnya apa? Meninggal. Coba deh, banyak kasus yang isolasi mandiri meninggal, ya bukan karena sekedar telat diberikan pertolongan, tetapi memang secara modal dia untuk sehat, untuk mencapai titik imunitas yang optimal itu juga tidak terpenuhi. Dan WHO lalu kita lihat WFP ya menyampaikan bahwa kelaparan di berbagai dunia ini sekarang sudah hampir merata gitu ya. Kelaparan artinya kalau kelaparan itu tidak sekedar dia kekurangan zat gizi makro, karbohidrat, protein, lemak, tetapi juga secara mikro ya, dia juga kekurangan. Oke. Lanjut. Nah, gitu ya. Nah, ini nih coba kita lihat ya. Indonesia saat ini naik ke 2, tadi kan datanya di 2021 bulan Juni ya. Sekarang di Juli, selang 1 bulan Indonesia sudah naik 0,4% menjadi 2,6% ya. Meskipun kita harus juga apresiasi recovery rate-nya itu naik 81,8 gitu ya. Nah, kita lihat yang perempuan sama laki-laki itu lebih banyak yang perempuan. Awas hati-hati ya perempuan gitu. Karena memang jumlah penduduk Indonesia lebih banyak pada perempuan. Cuma di sini nih jenis kelamin belum diketahui nih, ada nih. Ini nggak tahu nih apakah tidak teridentifikasi jenis kelaminnya gitu ya, atau seperti apa nih. Ada yang hijau ini tidak diketahui seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya. Selanjutnya, nah, bagaimana cara menular virus COVID-19 di kita, di masyarakat ya? Saya yakin pasti teman-teman sudah paham betul bahwa ketika ada kontak, terutama kontak erat ya, dan janganlah kontak erat ya, jarak 1 meter, bahkan yang varian baru katanya itu sekitar 20 cm katanya ya. Jadi sudah sangat dekat sekali gitu. Nah, jadi hati-hati. Makanya sekarang dianjurkan untuk menggunakan masker yang double, medis dan kain, karena memang virus yang varian baru ini sudah banyak mutasi seperti itu ya. Jadi lewat droplet, dan droplet itu kan tidak nampak ya, partikel-partikel kecil di udara itu tidak akan nampak, sehingga kita tidak akan pernah tahu apakah misalnya kita memegang suatu benda dan benda itu sebelumnya dipegang oleh orang yang positif COVID-19 gitu ya, apalagi kalau dia kontak erat begitu. Nah, dengan varian baru ini proses akhirnya dia menyerang kepada saluran pernapasan itu jauh lebih cepat dibandingkan varian yang sudah lama gitu. Nah, dulu pada saat di awal kita sangat disibukkan dengan membeli masker yang mahal, dengan memberi hand sanitizer yang juga mahal. Sekarang banyak yang sudah beralih isunya, adalah yang orang berlomba beli susu bir brand dan seterusnya ya, karena saking kekhawatiran kita terpapar virus tersebut. Padahal sebetulnya tadi kuncinya bagaimana cara kita meningkatkan imunitas tubuh kita gitu ya. Oke. Lanjut. Jadi nggak boleh cipika-cipiki ya. Sekarang pokoknya kalau salam jauh tidak boleh bersentuhan, kita saling mendoakan saja ya. Seperti itu. Selanjutnya Mas atau Mbak. Silakan dilanjutkan. Nah, kita lihat di sini. Bagaimana sih mekanisme ketika kita itu kontak dengan yang tadi sebelumnya, ketika kita kontak dengan orang yang terpapar COVID-19, boleh dibalikan ke sebelumnya. Nah, ini ya. Jadi pada saat dia terkena, nah nanti si virus tersebut dia akan ketika nempel nih ya, dinempel tubuh kita, hinggap gitu, terus akhirnya kita hirup masuk ke dalam saluran pernafasan, dia akan mereplikasikan kode-kode genetiknya. Dia dengan cepat gitu ya mengembangkan diri. Nah, ketika kecepatan mengembangkan diri ini sudah tidak bisa kita tampung, terutama ya
pada saat di saluran pernapasan, terutama kalau sudah sampai ke paru-paru, itu terjadi yang namanya badai sitokin, ya. Nah, dia akan menguasai sehingga sampai antibodi kita tidak sanggup lagi untuk menahan kemampuan dia menyerang seluruh organ. Itulah yang akhirnya seringkali menyebabkan meninggal. Nah, selain itu, COVID-19 itu kalaupun misalnya dia pergi gitu ya, akhirnya tidak ada di dalam tubuh kita, dia meninggalkan memori, dia meninggalkan kesan, dia meninggalkan luka di dalam organ. Jadi kalau misalnya dia pergi dan kita dinyatakan positif, dinyatakan negatif, dia bisa memicu timbulnya berbagai penyakit. Jadi yang tadinya tidak diabetes, gara-gara dia COVID-19, dia bisa berpotensi terkena diabetes. Karena apa? Si COVID-19 ini luar biasa ya kerjanya. Dia akan menyebabkan insulin menjadi resistensi. Jadi kerja insulin itu akan menjadi rusak gitu ya. Sehingga apa? Dia tidak mampu mengontrol kadar gula darah. Akhirnya apa? Timbullah penyakit diabetes mellitus. Dia juga akan menyerang misalnya kemampuan syaraf dan seterusnya ya. Sehingga begitu orang dinyatakan sembuh, kok tiba-tiba dia terkena DM ya? Kok tiba-tiba sekarang dia stroke ya? Kok tiba-tiba? Nah, dia adalah hasil karya gitu ya, hasil karya si pekerjaan si virus tersebut gitu ya. Lanjut. Nah, selanjutnya. Halo? Silakan lanjut. Nah, iya. Di dalam tubuh kita sebetulnya nggak apa-apa, di sini juga nggak apa-apa ya. Jadi ada dua sistem imunitas, yang sifatnya bawaan dan ada yang sifatnya adaptif. Kalau bawaan itu ada dalam tubuh kita. Kita diberikan oleh Allah ya sistem kekebalan tubuh yang sudah baik ya. Ada namanya imunoglobulin, terutama kalau kita diberikan ASI eksklusif pada saat kecil sampai usia 6 bulan, itu Allah sudah berikan miracle, Allah sudah berikan keajaiban. Dari si air susu ibu globulin A, imunoglobulin G, itu yang akan membentuk secara alamiah. Nah, ketika diberikan ASI dan ditambahkan dengan vaksin buatan, itu akan lebih meningkatkan kekebalan tubuh kita. Memang yang berbeda, teman-teman, apa yang membedakan? Kalau bawaan, sifatnya gini, kalau dia ada suatu virus masuk ke dalam tubuh, kalau dia punya imunitas yang baik, dia langsung bisa merespon. Misalnya dengan kalau ada virus masuk, dia bersin dan seterusnya, ya cepat responnya. Tetapi kalau virus yang namanya kalau dia vaksin kan sifatnya adaptif ya, dia buatan, responnya lambat. Sehingga kenapa kalau diberikan vaksin tidak langsung 1 hari disuntik langsung kebal, dia prosesnya adaptasi dalam tubuh ya, lalu dia memperbanyak diri dan seterusnya. Sehingga perlu waktu 2 minggu, 1 bulan, mungkin lebih untuk bagaimana dia akhirnya bisa beradaptasi dengan tubuh kita dan akhirnya bisa melawan si virus tadi gitu ya. Oke, lanjut. Selanjutnya. Nah, vaksin pada saat dimasukkan dalam tubuh kita, ini memang ada kaitannya dengan kepercayaan ya. Ada juga yang menyatakan, oh saya nggak yakin dengan vaksin. Itu silahkan, itu pilihan ya. Namun kalau kita lihat dari sisi ilmiah, bagaimana cara kerja vaksin, jadi memang kita sudah punya nih yang namanya kekebalan tubuh alami yang Allah berikan gitu ya. Nah, ketika ada patogen, apapun itu ya, bisa bakteri, bisa kuman, bisa virus, bisa apapun, itu antibodi yang ada dalam tubuh kita itu akan menyerang. Nah, ketika misalnya itu belum pernah ada sebelumnya, otomatis si tubuh kita mewarning gitu ya, memberikan alarm. Ini kayaknya saya belum kenal deh. Coba deh gitu ya, kita identifikasi dulu. Nah, kita berusaha mengidentifikasi tubuh, sementara si virus sudah cepat masuk, akhirnya tidak sempat kita identifikasi gitu ya, dia langsung sudah menyerang dan bisa menimbulkan kematian. Nah, harapannya kalau kita menggunakan vaksin itu namanya fragmen kecil ya, jadi dia memang dilemahkan dari virus yang sudah ada. Prosesnya tentu panjang lebar tidak akan bisa disampaikan di sini ya, menggunakan teknologi dari plasma yang sudah sembuh dan seterusnya, dia dilemahkan akhirnya dimasukkan ke dalam tubuh. Niatnya untuk apa? Untuk bisa beradaptasi gitu ya, bisa beradaptasi sehingga nanti kalau ada mikroorganisme baru sejenisnya, dia sudah oke, kamu tidak akan bisa ngapa-ngapain ya, kita sudah beradaptasi, tidak akan bisa membuat kita sakit dan seterusnya. Kalaupun misalnya sampai terpapar, si vaksin ini mampu mengurangi resiko keparahan gitu ya. Jadi kalau misalnya ada orang divaksin sudah lengkap 2 kali dia masih sakit, bukan berarti akhirnya melindungi 100%. Karena apa? Dia mengurangi keparahan gitu ya. Oke, kita lanjut. Sedikit lagi. Silakan Mas. Nah jadi
ada beberapa orang yang memang tidak bisa divaksin. Alasannya tadi vaksin itu harus dalam kondisi yang kita sedang sehat. Kalau dia punya komorbid, apalagi dalam kondisi sakit kronis yang sangat parah, maka tidak dianjurkan diberikan vaksin. Nah, dengan kita orang sehat divaksin, itu membantu kelompok masyarakat yang lain yang tidak mungkin divaksin, anak-anak, karena kan untuk anak-anak ya, di bawah 12 tahun terutama, itu perlu uji klinis sampai minimal 10 tahun. Bagaimana membuktikan efek samping, bagaimana apakah itu aman atau tidak, ada namanya uji in vitro, ada namanya uji ex vitro dan seterusnya gitu ya. Nah, itu perlu waktu, sehingga apa? Dengan kita orang sehat dan sesudah usianya tepat, maka kita bisa melindungi kelompok masyarakat yang tidak tervaksinasi begitu ya. Jadi kita membantu masyarakat lain untuk supaya lebih aman gitu. Oke, lanjut. Nah, banyak ya, saya yakin teman-teman itu membuka di media sosial banyak yang memberikan tips sampai 6M, mungkin lama-lama bukan 6M lagi ya, udah ratusan M, menjaga jarak, menjaga kerumunan, memakai masker, pokoknya dari dulu dari 3M naik jadi 5M, 5M jadi 6M ya, besok-besok udah 10M dan seterusnya. Sebetulnya intinya adalah bagaimana kita bisa menerapkan hidup yang bersih dan sehat. Istirahat yang cukup, mengkonsumsi banyak makanan yang seimbang, yang bergizi dan seterusnya ya, seperti itu. Dan terutama apa? Stay connected to God. Kita tidak boleh lepas berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala karena itu bisa meningkatkan imun, merasa yakin bahwa Allah melindungi kita begitu ya. Oke. Lanjutkan. Silakan lanjut. Nah, bagaimana pencegahan COVID gitu ya? Sekarang sudah 6M ya, saya nggak tahu mungkin di daerah KKN kelompok 8 sudah 7M, ini ada Pak RT ya, apakah udah bikin 10M, jangan-jangan ya, tidak boleh mongko-mongko gitu atau apalah ya, boleh silakan ciptakan jargon-jargon yang kreatif gitu ya, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, menghindari kerumunan, dan mendapatkan vaksinasi. Nah, yang paling penting adalah dari 6 item ini itu dilakukan dengan baik. Jadi kalau misalnya memakai masker, jangan sampai maskernya yang scuba gitu ya, terus maskernya jangan yang tipis gitu, atau hanya sekedar gaya gitu. Nah, harus betul-betul diperhatikan, menutup rapat, tidak ada celah gitu ya, supaya interaksinya juga lebih sedikit. Cuci tangan juga betul, harus menggunakan air mengalir minimal 20 detik, pakai cara yang betul ya, digosok dan segala macam, tidak asal cuci tangan selesai gitu. Menjaga jarak juga sama, mengurangi mobilitas, kerumunan, dan mendapatkan vaksinasi. Jadi tetap di rumah saja, di rumah pun bukan berarti tetap di rumah rebahan terus ya, rebahan lagi, itu juga meningkatkan kita tambahan berat badan gitu ya. Oke, lanjut. Selanjutnya. Nah, silakan nanti teman-teman buat di kelompok KKN ya, bagaimana cara mencegah COVID dengan banyak poster yang menarik bisa dibagikan kepada masyarakat. Ini saya ambil dari berbagai media sosial ya, hampir setiap provinsi punya gambar-gambar yang bagus-bagus, bahkan ada yang menggunakan tokoh-tokoh di daerahnya ya. Kalau di Jawa Barat ada si Cepot gitu ya, si Cepot yang dulu giginya jadi kebanggaan, sekarang nggak boleh ada lagi gigi si Cepotnya ditutup pakai masker dan seterusnya. Silakan gunakan ide-ide yang kreatif untuk mengajak masyarakat supaya kita bisa terhindar dari paparan COVID-19 ya. Oke, terutama untuk yang cuci tangan nih, seringkali banyak yang masih salah ya. Kalau saya lihat di mal-mal orang pada cuci tangan tuh, ya asal aja cuci tangannya, tidak digosok sana-sini, tidak jempolnya diputar dan seterusnya. Dan minimal itu kalau bisa 40-60 detik ya. Oke, lanjut. Malah biasanya kalau misalnya sabunnya diencerin, nah itu juga jadi agak-agak bingung ya. Kalau sabun diencerin, otomatis protektifnya kita terhadap mikroorganisme juga akan menurun ya. Nah, kalau dari sisi gizi, sebetulnya ada yang namanya gizi seimbang. Ya, ada 4 pilar. Yang pertama adalah mengkonsumsi aneka ragam makanan. Jadi harus minimal 3 warna, minimal ya. 3 warna itu bukan satu warna putih nasi, satu warna kuning mie, terus satu warna lagi kentang gitu ya. Tapi minimal ada sayur, ikan, buah gitu. Dan itu lengkap gitu. Ya, ingat bukan 3 warna sama-sama semua karbohidrat. Tambah jagung, Bu. Oh, ya boleh gitu ya. Nah, yang kedua adalah perilaku hidup bersih dan sehat, mulai menggunakan masker, cuci tangan, olahraga, sinar matahari, terpapar, ya, aktivitas fisik, dan yang paling penting pantau berat badan. Nih, terutama untuk mbak-mbak nih yang mahasiswi ya. Wah,
nggak kerasa ngemil, rebahan, akhirnya berat badan menjadi tidak terkontrol. Karena apa? Kalau kita sudah overweight, kita sudah obesitas, maka potensi untuk membuka bukan hanya COVID-19, semua jenis penyakit akan mudah masuk ya. Nah, satu lagi, mohon ketika COVID-19 ini, ketika kita memilih mengolah makanan, masaklah dengan matang. Iya betul, kalau misalnya makan telur setengah matang ada omega 3, omega 6 yang lebih baik gitu ya. Tetapi ada satu sisi lagi yang harus kita pertimbangkan. Ada mikroorganisme yang tidak mampu hanya mati pada suhu 63 derajat, harus dalam kondisi well done ya sampai 100 derajat Celcius gitu. Oke, lanjut. Ayo Mbak. Oke, nah hati-hati karena apa? Tantangannya ini masyarakat kita mungkin yang paling banyak sekarang adalah makan untuk eksis, untuk selfie. Nah, jadi hati-hati ya. Seringkali kalau kita pas makan yang diutamain bukan apa-apa, foto dulu. Nah, kita lupa kamera kita belum disemprot sama hand sanitizer, terus kita makan. Nah, pokoknya apapun makanannya bukan minumnya X ya, tapi apapun makanannya yang penting difoto, yang penting selfie gitu ya. Sekarang mohon maaf karena nggak boleh makan di tempat ya, harus take away gitu. Jadi makannya di rumah aja, bolehlah selfie. Nah, malah juga ada yang menyarankan tidak boleh selfie makanan di rumah ya, karena khawatir katanya masyarakat bawah akan merasa kesenjangan sosial. Ya silakanlah begitu ya. Oke, lanjut. Nah, tantangan berikutnya adalah buat kaum milenial nih teman-teman ya, kita ini banyak sekali terpengaruh, terinfluence dengan media massa. Makanan, minuman boba yang tinggi gula ya, misalnya diskon 50%. Akhirnya apa? Kita terbiasa di rumah konsumsi apa-apa minuman yang high sugar gitu ya. Terus kita juga karena lebih banyak melihat laptop, akhirnya kita kurang gerak gitu ya. Terus kita juga pemilih, terus juga ada diet-diet khusus dan terpengaruh dengan berbagai jenis media gitu, oke? Lanjut. Sedikit lagi. Nah, sekarang masuk kepada bagaimana peranan gizi makanan di dalam meningkatkan imunitas tubuh ya. Jadi kalau ditanya suplemen, apakah saya butuh suplemen Bu pada saat COVID-19? Sebetulnya sangat direkomendasikan kebutuhan kita untuk dewasa itu butuh sekitar 2.000 sampai 2.300 kalori ya. Diharapkan dikonsumsi dari asupan harian. Jadi suplemen itu adalah second choice gitu. Kalau kita mampu memenuhi kebutuhan itu dari konsumsi harian, why not? Kita kenapa tidak harus mengkonsumsi suplemen gitu ya. Tapi kalau kita dalam kondisi tadi resiko ya sedang tidak fit, boleh konsumsi suplemen. Nah, ini beberapa zat gizi yang memang berperan dalam meningkatkan imunitas, terutama vitamin dan mineral, ada A, D, E, K, dan B, C, ya. Dan mineral ada zat besi, selenium, zinc, dan asam folat. Sementara kalau zat lainnya ada kurkumin dan antioksidan. Ini akan mengantarkan kita pada empon-empon. Ini ada pertanyaan rempah-rempah bagaimana? Berikutnya. Silahkan, kita konsep dasar dulu ya. Nah, sebetulnya tadi ya konsepnya bukan hanya pada rempah-rempah. Jenis makanan yang mengandung berbagai vitamin mineral tadi dan yang mengandung antioksidan, mengandung salah satunya adalah kurkumin ya. Dan dengan kondisi kadar gula yang tinggi, ini salah satu contoh makanan-makanan yang dianjurkan. Ada madu, ada kurma ya. Sekarang juga banyak diperkenalkan propolis, sama juga dari madu ya. Terus ada kustul hindi, silahkan. Tapi sebetulnya pada konsepnya adalah kandungan di dalamnya, gitu ya. Oke, lanjutkan. Nah, bagaimana dengan empon-empon? Aduh, mungkin bahasanya lebih agak-agak milenial ya, emponia gitu ya. Nah, ini aman dikonsumsi tetapi, gitu ya. Tetapi ada catatannya. Jadi meskipun ini aman dikonsumsi karena tadi mengandung terutama kurkumin ya, kurkumin itu tidak cuma pada kunyit ya, kurkumin itu ada pada serai, ada pada jahe, cuma memang lebih banyak pada kunyit gitu ya. Nah ada temulawak juga, itu baik untuk meningkatkan imunitas tubuh karena memang terus dikembangkan. Cuma kalau pertanyaannya apakah ini menjadi obat, itu bisa yes, bisa not gitu ya, karena apa? Ujinya masih terus dikembangkan. Ada beberapa yang sudah terbukti dan ada juga yang masih terus dikembangkan. Jadi jawabannya belum definitely yes gitu ya. Oke, lanjut.
Selanjutnya, nah ini ya kurkumin ya, jadi sudah banyak dibuktikan oleh berbagai ilmuwan, berbagai lembaga kesehatan termasuk dari Kemenkes ya, bahwa kurkumin tadi akhirnya jadi viral ya. Jahe yang tadinya cuma sekilo 5.000 sekarang udah jadi 56.000 gitu, udah meningkat ya. Nah jadi baguslah kalau ada apotek hidup di keluarga ya, bikin toga dan macam-macam lah silahkan. Jadi si empon-empon ini ingat tidak cuma ada kunyit ya, banyak ada lengkoas, ada jahe, ada segala macam ya. Jadi kalau bisa memasak di rumah sekarang jangan khawatir dengan banyak rempah gitu ya. Seperti ini. Ini mengandung apa? Tadi mengandung antiinflamasi, mengandung anti kanker dan seterusnya, di mana dia meningkatkan ekspresi enzim. Enzim yang namanya angiotensin converting enzim, di mana itu adalah reseptor dari COVID-19. Jadi dia bisa menghalang gitu ya, menghadang kerja si COVID-19 tadi gitu ya. Oke. Terus selanjutnya, nah ini dia gitu ya. Coba ada yang kenal nggak wajah-wajahnya di sini? Nah, ini kata kelompok 8, ini sehatku, mana sehatmu ya? Daripada kita minum minuman yang tinggi gula, yang banyak mengandung gula lalu membuat kita diabetes, ini adalah good choice ya. Nah, ini salah satu produk kelompok 8. Ini apa ya? Nanti mungkin bisa dijelaskan ya oleh panitia. Ini apa resepnya? Siapa tahu kita bisa menjadi pengelola ya. Coba dibuat kafe jamu yang lebih keren. Silahkan apapun namanya gitu. Silahkan dibuat. Karena kalau lihat dari model-modelnya cakep-cakep, cantik-cantik ya, pasti laku ini. Oke, lanjut ya. Ada yang ngerasa senyum-senyum kayaknya nih. Nah, terakhir ya. Oke. Tidak banyak yang saya sampaikan karena sebetulnya belajar yang lebih banyak adalah belajar menggali potensi diri ya. Dan terakhir saya closing bahwa insya Allah sudah ada solusi dari apa yang kita hadapi saat ini. Dan kita berdoa bahwa penyakit ini diangkat ya oleh Allah, disembuhkan semua yang sedang sakit. Karena apa? Kalau kita bersyukur, maka itu akan menjadi rahmat. Tapi kalau kita akhirnya menjadi depresi, itu akan menjadi musibah buat kita. Ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan apa yang kita hadapi sekarang dengan kreativitas, dengan kumpul-kumpul kelompok KKN, jadi tambah happy ya, dan itu akan meningkatkan imunitas tubuh kita. Terakhir Mbak, di closing dengan terima kasih, silakan. Nah, ini dia anak-anak geng kelompok 8. Bersama kita bisa ya, nggak kalah tuh sama Aurel dan kawan-kawan. Kita juga mempunyai kontribusi yang sangat hebat dan luar biasa. Demikian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hadirin teman-teman yang kami hormati, demikianlah kedua materi telah dibawakan oleh Ibu Tria Astika Endah dan Ananda Ahmad Taufik. Pada materi pertama tentang pengendalian dan penanganan COVID dan cara meningkatkan imunitas tubuh dengan pada materi pertama yaitu peraturan yang mendasari adanya penanganan COVID-19 dan penyelenggaraan vaksinasi. Mungkin di sini saya akan sedikit membacakan kesimpulan yang saya sudah buat. Ya, negara Indonesia adalah negara hukum yang berarti segala jenis kegiatan dalam masyarakat itu berlandaskan dengan hukum. Terus juga sebelum adanya COVID-19 pun Indonesia itu dia sudah mempunyai peraturan-peraturan tentang wabah, yaitu peraturan nomor 4 tahun 1984, ada Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 ada Undang-Undang nomor 44 tahun 2009 juga tentang rumah sakit dan kesehatan yang tadi. Terus selanjutnya peraturan yang lahir setelah adanya pandemi COVID-19 yaitu ada Perpu nomor 1 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi virus corona. Yang kedua ada Perpres nomor 99 tahun 2021 tentang vaksin dan penyelenggaraan vaksinasi. Yang ketiga ada Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam percepatan penanganan virus corona. Terus juga dijelaskan pada pasal 11 ayat 1 dan pasal 15 ayat 1 Undang-Undang nomor 4 tahun 1984 yaitu ketua RT dan RW harus melaporkan kepada kepala desa atau lurah dalam waktu cepat dan melakukan tindakan-tindakan penanggulangan COVID. Selanjutnya ada
pasien yang terjangkit COVID dapat merahasiakan kondisinya karena dia memiliki hak yang dilindungi oleh hukum, akan tetapi dengan ketentuan tidak boleh merugikan hak orang lain. Cuman tetap yang tadi dibilang hak merahasiakan itu masih relatif karena ada beberapa kebutuhan atau prasyarat yang dapat membuat hal tersebut tidak bisa dirahasiakan. Terus juga menolak mendapatkan perawatan medis, kembali lagi menolak adalah hak setiap pribadi orang, akan tapi kembali lagi karena berkaitan dengan kepentingan umum maka sesuai dengan peraturan dapat dikenai sanksi karena dianggap menghalangi jalannya peraturan. Terus yang terakhir ada sanksi pidana dapat dilakukan pada kasus COVID atau penyakit menular apabila tidak ada cara lain yang dapat dilakukan. Nah, selanjutnya untuk kesimpulan dari materi kedua dengan materi yang berjudul pengendalian dan penanganan COVID-19 dan cara meningkatkan imunitas dengan bahan herbal. Ya, seperti kita ketahui, COVID-19 ini adalah penyakit yang dimana dia menyerang saluran pernapasan. Terus yang kedua, Indonesia masuk dalam 10 besar korban penyakit COVID dengan banyak varian yang berdapat pada banyak aspek baik dalam bidang ekonomi maupun sosial, di mana akibat dari adanya peraturan untuk merumahkan masyarakat yang berdampak pada cadangan makanan sehingga banyak masyarakat yang meninggal tidak hanya oleh COVID tetapi juga karena kelaparan. Terus cara penularan COVID-19 dengan melalui kontak dengan orang yang terjangkit COVID sehingga pemerintah menganjurkan untuk menggunakan masker double. Terus apabila telah terpapar COVID-19 dapat memunculkan berbagai penyakit kayak tadi sudah dijelaskan. Jadi COVID-19 ini bisa bikin kayak kita diabetes mellitus dan penyakit-penyakit lainnya. Nah, terus juga di sini ada cara kerja vaksin. Vaksin adalah fragmen kecil yang dilemahkan yang dimasukkan dalam tubuh untuk beradaptasi sehingga apabila ada virus COVID tersebut maka imunitas tubuh kita tuh sudah tahu bahwa ini virus COVID. Nah, cara kerja vaksin seperti itu. Terus juga untuk cara pencegahan COVID-19 ini sebenarnya sudah banyak kita lihat ya, seperti kayak mencuci tangan, memakai masker dan lain-lainnya. Nah, juga kalau misalkan udah terkena COVID, kita mau menanggulanginya, ya bisa kayak kita melakukan penerapan hidup pola sehat, terus juga memakan makanan yang bergizi, terus juga yang penting kita itu dapat meningkatkan imunitas, karena COVID ini akan bisa dilawan oleh imunitas tubuh kita sendiri. Nah, mungkin itu kesimpulan dari saya. Kedua pemateri telah menyampaikan materi dan selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Adapun tata cara yang harus ditaati oleh para hadirin sekalian diantaranya yaitu yang pertama, audiens bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat atau bisa menekan tombol raise hand dan menyebutkan identitasnya diikuti pertanyaan yang ingin ditanyakan. Yang kedua, setelah pemateri memberikan jawaban pemateri, dimohon memberikan pertanyaan kepada audiens, 1 pertanyaan oleh Ibu Tria dan 1 pertanyaan lagi oleh Ahmad Taufik. Bagi pemenang diharapkan setelah selesai webinar menghubungi panitia untuk pengambilan hadiah atau voucher. Jadi di sini teman-teman, apabila teman-teman bisa menjawab pertanyaan dari pemateri akan mendapatkan hadiah atau voucher dari panitia penyelenggara. Nah, dipersilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Ada di kolom chat tuh, Mas, bisa dibaca tuh. Oh, iya. Ini ada pertanyaan dari Raihan Sepana. Banyak masyarakat yang tidak percaya dengan COVID-19, sehingga COVID-19 ini tidak terkendali di Indonesia. Sampai varian COVID-19 baru datang ke Indonesia, sehingga kematian di Indonesia sudah banyak dan rumah sakit penuh akibat terkena COVID-19 tersebut. Padahal pemerintah sudah menyuruh masyarakat divaksin agar imunnya kuat, tapi masyarakat ini tidak percaya dengan vaksin dan kebanyakan yang percaya dengan konspirasi sampai ada masyarakat yang bilang bahwasanya vaksin itu ada chipnya. Apa langkah bagi para pemantik agar masyarakat percaya bahwa virus itu ada dan satu-satunya vaksin
dan juga memperlakukan jaga jarak akibat virus COVID-19 tersebut. Itu Ibu Tria dan Ahmad Taufik, pertanyaan dari teman kita Raihan Sepana. Silakan yang ingin bertanya lagi. Baru satu orang. Jawab dulu mungkin ya. Jawab dulu aja ya sambil menunggu ya. Ya, silakan, Bu. Iya. Bagaimana caranya ya supaya percaya kalau dijelaskan melalui edukasi bagi masyarakat yang tidak percaya, karena kan itu sudah menjadi apa ya, mungkin sudah mendarah daging dia tidak percaya dengan pertimbangan banyak hal ya, ada karena katanya agama dan ada juga dari orang tua turun-temurun anti vaksin. Itu memang hak ya, kembali ke hak. Nanti mungkin Mas Ahmad yang bisa menyampaikan ya kalau untuk hak tersebut gitu. Nah, kalau saya sampaikan bagaimana cara membuat itu masyarakat tahu, satu-satunya cara mereka lihat langsung bagaimana di rumah sakit itu orang sudah banyak mengantri, bahwa banyak jenazah yang tidak diambil saking numpuknya gitu ya. Satu-satunya kalau dia tidak percaya dengan COVID-19 seperti itu. Bahkan ada yang sedang viral kan, katanya saya tidak tahu ya itu betul apa tidak. Ada seorang yang pintar mengobati gitu, terus dihirup gitu, di pasien COVID didekatkan, dicium gitu ya, di aromanya gitu, akhirnya lama seminggu kemudian dia meninggal gitu kan. Walau alam. Kalau bagi yang tidak percaya, meninggalnya orang tersebut juga tetap aja mungkin dikatakan qadarullah, itu sudah apa namanya takdir gitu ya. Tapi semua itu kan bisa dijelaskan secara ilmiah begitu. Bagi orang yang tidak percaya, terkadang sanksi yang diterapkan ya, meskipun dia kalau tidak divaksin tidak boleh memperpanjang STNK motor, gampang aja pinjam motornya gitu kan. Tidak boleh mengurus apa gitu, selalu ada alasannya nih, apa namanya, arguing gitu ya. Selalu ada excuse bagi mereka yang memang tidak percaya gitu ya. Nah, sebetulnya masalah kita bukan fokus pada mereka yang tidak percaya. Nah, kita yakinkan yang percaya dan mau, karena yang percaya dan mau aja itu masih banyak yang rebutan pengen divaksin sampai ngantri gitu ya. Nah, bagi orang yang tidak percaya, pelan-pelan dia akan melihat gitu, karena kalau kita habis energi bagi mereka yang tidak percaya, sementara orang yang ingin sehat ini masih banyak yang tidak terangkul, ini juga jadi bahaya. Karena apa? Indonesia ini masih paradigmanya sakit gitu. Dari dulu Indonesia paradigmanya sakit, belum mengarah paradigma sehat. Kalau paradigma sehat, yang menjadi indikator kesehatan adalah indikator kesehatan. Jadi dikatakan Indonesia sehat itu kalau misalnya ya, yang sehat itu sekian persen. Nah, kondisi saat ini Indonesia itu paradigma sakit. Kenapa? Indikator kesehatannya misalnya angka kematian ibu, angka kematian bayi, angka kematian akibat penyakit degeneratif, seperti itu. Jadi memang bagi sebagian kecil, tapi saya yakin hanya sebagian kecil ya masyarakat yang masih belum percaya dengan adanya COVID-19 begitu ya. Mungkin demikian dari saya ya, sedikit karena lebih ke arah hukum. Silakan Pak Mas Bapak. maaf Mas Ahmad yang menjelaskan. Silakan Mas Ahmad. Iya, izin menjawab ya moderator ya. Memang kalau kita melihat dari aspek empiris secara nyata di tengah-tengah masyarakat kita, memang masih ada aja masyarakat kita yang tidak percaya terhadap COVID-19. Terutama sebenarnya banyak juga anak-anak hukum yang belajar logika hukum, dia tidak percaya terhadap COVID-19. Bahkan saya pun yakin bahwa saudara penanya ini merupakan mahasiswa hukum gitu, yang belajar logika hukum. Jadi dalam hukum ini seperti ini, setiap orang yang terkena suatu akibat, ya tentu itu ada ciri-cirinya. Nah, itu kalau kita menelaah secara hukum. Tapi permasalahannya ini adalah masalah kesehatan. Tentu pendekatan-pendekatan logika dalam aspek logika hukum itu tidak dapat diterapkan terhadap ilmu pengetahuan sains yang berbeda. Karena biasanya anak hukum ini berkata seperti ini, mana mungkin di COVID itu ada OTG atau orang tanpa gejala. Nah, inilah kemudian sebagai dasar mereka tidak percaya terhadap COVID. Bahkan namanya logikanya yang namanya orang masuk sakit angin aja itu ada gejalanya. Lalu bagaimana mungkin suatu virus yang besar ini seperti COVID-19 yang dianggap sebagai penyakit yang ordinary tapi tidak ada gejalanya gitu. Ini logikanya seperti itu. Tapi di sini saya ingin menyampaikan bahwa pendekatan-pendekatan logika itu tidak bisa dimasukkan ke dalam aspek-aspek kesehatan karena itu perlu diuji secara ilmiah,
ya dengan menggunakan pendekatan ilmu pengetahuan. Kalau misalnya seseorang ini percaya atau tidak, itu sebenarnya merupakan suatu hak warga negara. Sebenarnya ketidakpercayaan masyarakat kalau kita tinjau dari sisi yuridis ini karena adanya suatu kelambanan dari pemerintah untuk menetapkan kemudian COVID-19 ini sebagai darurat kesehatan. Sebenarnya COVID-19 ini sudah masuk di Indonesia menurut WHO ini pada Januari 2020, tapi Presiden ini baru, kalau tidak salah, baru menetapkan COVID-19 ini sebagai suatu pandemi pada bulan Maret 2020. Nah, sehingga apa? Di sini banyak masyarakat yang memang tidak mempercayai COVID-19. Bahkan Kepres nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan karena COVID-19 saja ini mengalami suatu keterlambatan. Bagaimana mungkin suatu aturan hukum ini terlambat untuk menyikapi suatu persoalan-persoalan ada. Tapi sekali lagi bagaimana cara untuk meyakinkan masyarakat ini bahwa COVID-19 itu ada, ya kita tidak bisa menggunakan pendekatan logika seperti ada OTG, orang tanpa gejala. Karena walaupun COVID-19 ini tanpa gejala juga secara fisik mungkin tidak terlihat, tapi secara sisi dalamnya dia merusak sistem kekebalan tubuh seperti itu. Jadi bagaimana caranya masyarakat ini agar percaya terhadap COVID, ya sebenarnya melalui acara-acara webinar kayak gini yang bermanfaat, melakukan sosialisasi, penyuluhan bahwa COVID-19 itu ada, COVID-19 itu berbahaya. Jadi mungkin jawaban saya seperti itu aja. Ya, silakan moderator, saya kembalikan. Ya, itu jawaban dari Ibu Tridan Ahmad Taufik. Nah, di sini ada pertanyaan kedua dari Arbi. Izin bertanya, moderator. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Arbiasa Putra dari FHWMJ dan sebagai BPH Laskum FHWMJ. Apakah langkah-langkah yang diberikan pemerintah sudah cukup baik untuk menangani virus COVID-19 ini? Bahkan sebelumnya pemerintah sudah menerapkan beberapa peraturan-peraturan yang dilakukan dan tidak terlalu berimpact untuk memutus rantai virus COVID-19. Ya, itu pertanyaannya. Ada para pemateri. Oke, siapa dulu nih? Mas Ahmad apa saya? Mas Wid. Oke, yaudah saya dulu deh gitu. Yang tua, yang muda dulu ya, yang muda dulu. Oke, baik. Nah, saya tidak bisa menyatakan yes or not ya. Silahkan menilai sendiri gitu. Saya kembalikan kepada teman-teman untuk mengklaim apakah langkah itu sudah tepat atau tidak. Betul sudah dilakukan berbagai upaya, tapi kalau boleh kita compare gitu ya, ini masih ada ketidaksinkronan antara agenda atau target dari Kementerian A dengan Kementerian B gitu ya. Nah, di satu sisi kita disuruh stay at home misalnya gitu kan. Di satu sisi lagi ada yuk kerja dari Bali gitu kan. Terus di sisi lain misalnya tempat hiburan dibuka, tempat ibadah ditutup gitu. Nah, peraturannya ya sudah ditetapkan, tetapi kesinkronan ini yang mungkin silakan teman-teman nilai ya, apakah itu beriringan atau tidak gitu. Lalu pada saat tadi di awal sebetulnya bisa jadi lebih early, lebih dini ya virus ini ada. Hanya mungkin di awal masih ada kekhawatiran karena ini dampaknya teman-teman, kalau yang namanya COVID-19 itu bukan sekedar dari kesehatan, karena dampaknya ini ke semua aspek, baik dari politik, baik dari semua kesejahteraan, penyediaan makanan, semua. Jadi bicara masalah COVID-19 tidak bisa menceritakan mengangkat satu aspek kesehatan gitu. Nah, untuk tadi terkait langkah-langkahnya tadi ya, kalau sudah diterapkan memang sudah, tetapi apakah itu tidak berimpact atau ya, saya pikir penanya juga sudah bisa menilai gitu ya. Gitu. Harus ada keistiqomahan dan ada konsistensi dan ada kesinergisan dari semua multisektor gitu. Kalau menerapkan A ya A semua. Oke lah, misalnya kita saat dana diarahkan kepada satu, semua bidang juga mengarahkan pada hal yang serupa gitu. Iya, kalau kita kembali kepada, iya benar, kalau kita di sini mungkin dosen bisa ya dapat gaji bulanan, tapi bagi mereka yang mungkin satu hari dagang, satu hari bisa makan. Nah, bagaimana jangan sampai mungkin kebijakan di level atas yang menjadi sasaran di level bawah karena tadi ketidaksinkronan dari kebijakan tadi. Begitu, kalau itu pendapat asumsi pribadi saya ya, terlepas dari apa substansi manapun gitu. Silakan
Giliran yang tua yang menjawab. Nggak mau saya dibilang tua ya. Ya yang muda silakan. Ya, jadi kalau kita berbicara masalah COVID-19, maka di sini menurut saya COVID-19 ini harus kita katakan sebagai suatu penyakit yang luar biasa. Jadi ketika kita mengidentifikasikan COVID-19 ini sebagai suatu penyakit yang luar biasa, maka senyatanya upaya untuk pencegahan dan pemberantasannya pun harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa juga. Kemudian memang COVID-19 ini membawa berbagai dampak ya, membawa berbagai impact, akibat-akibat di dalam pemasyarakatan. Kemudian dampak-dampak tersebut juga sebenarnya sudah mulai direspon oleh pemerintah dengan mengeluarkan beberapa kebijakan-kebijakan hukum, dengan mengeluarkan suatu produk-produk hukum berkenaan dengan bagaimana COVID-19 ini harus diputus rantai penyebarannya, seperti mengeluarkan Perpres nomor 99 tahun 2021 tentang kebijakan bagaimana setiap orang ini diwajibkan untuk melakukan vaksinasi, ya. Kemudian mengeluarkan peraturan pemerintah untuk kemudian masyarakat ini harus melakukan pembatasan sosial berskala besar. Sebenarnya upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah tersebut sudah sah secara hukum, tapi permasalahannya adalah dampak yang ditimbulkan sepertinya tidak membawa suatu pengaruh. Mengingat pandemi COVID-19 ini merupakan suatu pandemi yang berkelanjutan, maka ini juga sebenarnya membawa dampak bahwa ekonomi masyarakat menurunnya pun secara berkelanjutan juga. Nah, ini sebenarnya dampak yang paling mengejutkan adalah dampak kesehatan kalau menurut saya, di samping adanya dampak kesehatan. Kenapa dengan demikian? Sebenarnya di sini saya ingin berpendapat, saya hanya mengkritik saja. Ketika perekonomian negara turun, pemerintah langsung sigap dengan cepat mengeluarkan Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19. Jadi dalam hal perekonomian negara turun, negara langsung sigap mengeluarkan suatu peraturan hukum. Tapi permasalahannya di sini adalah ketika perekonomian masyarakat turun, negara ini tidak mengeluarkan suatu kebijakan yang mengatur bagaimana kemudian ekonomi masyarakat juga harus diselamatkan di samping adanya ekonomi daripada negara, gitu. Walaupun kemudian ada juga yang mengatakan bahwa ekonomi negara itu merupakan ekonomi rakyat, tapi sebenarnya apakah kemudian ketika rakyat nggak punya duit dia bisa minta kepada negara? Kan tidak seperti itu. Ada mekanisme-mekanismenya juga. Mengingat juga negara Indonesia ini merupakan negara welfare state. Indonesia ini merupakan negara kesejahteraan, di mana artinya negara ini tidak hanya bertujuan untuk melindungi keamanan dari warga negaranya, tetapi juga harus menjamin kesejahteraan warga negaranya. Nah, dampak-dampak pandemi COVID-19 terhadap kesehatan juga berdampak pada dampak ekonomis. Seharusnya pemerintah dapat mengeluarkan suatu kebijakan lagi mengenai bagaimana menyelamatkan ekonomi masyarakat. Karena ketika ekonomi negara turun, pemerintah mengeluarkan Perpu. Tapi bagaimana ketika ekonomi masyarakat turun? Apakah pemerintah akan mengeluarkan Perpu juga? Itu menjadi suatu problematika juga kita saat ini. Jadi menurut saya dari sisi peraturan hukum sebenarnya ada beberapa yang memang dikatakan pemerintah ini sudah tepat untuk menanggulangi COVID-19. Tapi kembali lagi kepada aturan hukum itu sebenarnya belum maksimal, dan dari sisi legal culture atau budaya hukumnya pun masyarakat juga masih banyak yang belum patuh hukum. Sehingga peraturan-peraturan hukum terkait dengan pembatasan sosial berskala besar, ada vaksinasi itu menjadi terkendala. Sehingga dampak-dampak COVID-19 ini menjadi berkelanjutan karena adanya budaya hukum yang tidak patuh dari masyarakat. Jadi seperti itu jawaban saya. Iya, terima kasih atas dua pemateri telah menjawab pertanyaannya. Mungkin pertanyaan lagi, satu lagi terakhir dari audiens. Silakan yang ingin bertanya kepada pemateri. Kepada teman-teman, dipersilakan yang ingin bertanya lagi.
Atau mungkin moderatornya mau nanya kali ya. Ya, kepada teman-teman diingatkan kembali, silakan yang ingin bertanya. Kalau enggak langsung ke pertanyaan ini dari narasumber buat Boleh. Ya, mungkin karena dari teman-teman tidak ada keinginan untuk bertanya lagi, untuk kepada pemateri, dipersilakan untuk dari masing-masing pemateri memberikan satu pertanyaan kepada audiens. Persilakan. Oke, saya ya satu pertanyaan kan ya. Ya Ibu, satu pertanyaan. Silahkan sampaikan gaya unik kamu dalam meningkatkan imunitas tubuh. Yang sehat ya. Jelaskan satu gaya unik kamu meningkatkan imunitas tubuh, tapi konsepnya sehat. Itu aja. Kalau kelompok 8 kan tadi jualan jamu. Kalau kelompok 8 jualan jamu, nah kamu apa gitu. Ya, itu aja dari saya. Nggak perlu baca slide, nggak perlu. Oke. Oke, moderator izin menjawab. Iya, silakan. Kalau dari saya sih untuk meningkatkan imun dengan gaya apa ya? Dengan mengkonsumsi makanan kaya akan vitamin dan mineral dan juga olahraga yang teratur. Itu aja sih moderator. Olahraganya apa? Kan dibilangnya yang unik nih. Mau yang unik. Oh, saya salto tiap hari gitu. Ya. Olahraganya senam, Bu. Oh, senam SKJ. Senam apa? Zumba? Apaan? Zumba. Senam ibu-ibu lah. Wah, ini sih kayaknya ngikutin ibunya di belakang senam ngikut-ikutan ya. Oke. Baik. Oke, nanti kalau bisa dipraktekkan ya, bisa dipraktekkan sekarang senamnya. Oke. Ya cukup dari saya itu aja. Ya. Siapa tadi namanya? Siapa yang jawab? Raihan. Saya Raihan. boleh. Oh iya, wah ini Raihan harusnya dapat hadiahnya banyak, udah nanya lagi jawab ya. Oke. Minta kepada moderator ya, triple prize gitu ya. Ya, Bu. Ya, mungkin Oke. Terima kasih Raihan. kepada Bang Taufik untuk pertanyaannya dipersilakan. Iya. Tadi saya sudah menjelaskan di awal-awal webinar mengenai adanya peraturan hukum Perpu. Saya sudah menjelaskan apa itu Perpu. Ada nggak yang bisa menjelaskan kepanjangan dari Perpu itu apa? Itu aja. Kalau Perpu sih singkatannya peraturan pusat, Mas. Salah. Perpu. Tadi saya udah menyampaikan di awal-awal Perpu. Ayo teman-teman yang ingin menjawab. Peraturan perundangan. Masih salah. Perpu. Double P dia. PERPPU. Tadi saya sudah menyampaikan di awal-awal materi. Perpu. Peraturan perundang-undangan, Mas. Salah. Saya masih ingin menjawab. Ya. Perpu singkatan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau disingkat Perpu. Nah, itu baru betul. Ya, moderator betul tuh. Perpu ya, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Perpu. Oh. Siapa tuh yang jawab tuh? Raihan lagi ya? Saya, Mas. Diborong semua kayaknya pertanyaan. Iya, diborong pertanyaannya. Ya, karena dari dua pemateri telah memberikan pertanyaan, terus juga buat Raihan nanti silakan chat ke panitia. Nah, terus yang terakhir
Setelah sampailah kita pada akhir acara, kami ucapkan terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan materinya dengan luar biasa. Makasih kepada Ibu Tria dan Mas Taufik. Terus juga hadirinlah sekalian, demikianlah acara diskusi webinar yang membahas tentang sosialisasi peraturan terkait COVID-19 dan pencegahan serta penanggulangan COVID-19 di wilayah Tangerang Selatan. Sebelum kami tutup acara pada siang hari ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Materi yang telah memberikan banyak informasi kepada kita semua, dan kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Muhammad Ali selaku Ketua RT Desa Poncol, dan kepada para audiens atas kehadiran dan partisipasinya. Akhirnya saya Muhammad Zahran selaku moderator mohon undur diri, mohon maaf atas segala kekurangannya. Tapi teman-teman nanti dulu kita on cam dulu untuk dokumentasi. Nah, semoga ilmu yang kita dapatkan saat ini bermanfaat yang di masa yang akan datang. Kita dapat berdiskusi lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan untuk teman-teman on cam dulu untuk dokumentasi dari kelompok kami. On cam dulu ya, yang slide 1. Ya, on cam teman-teman. Oke, yang slide 2. Ini teman-teman yang belum on cam nih. Gimana Tia, udah? Udah. Ya, saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, izin pamit ya. Semuanya. Iya Ibu, makasih. Terima kasih banyak Ibu. Makasih guys. Makasih ya Bang Ahmad Taufik. Untuk teman-teman, e-sertifikat nanti kami kirimkan lewat di grupnya ya. Terima kasih. Teman-teman sebentar dulu, nanti isi absen dulu ya di kolom chat. Kalau yang panitia bisa kirimin linknya dulu. Ya kayaknya udah keluar deh itu. Dikirim di grup aja kali. Kalau kirimin itu ya linknya. Akan diisi dulu ya teman-teman absensinya. Kalau misalkan nanti yang belum bisa absensi, saya kirimkan linknya di grupnya ya. Terima kasih.